Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Kemangi. Pada hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara membuat pupuk NPK organik. Tetapi sebelum kembali ke materi pembuatan pupuk NPK, saya ingin memperlihatkan teori-teori saya yang kemarin saya bagikan ke teman-teman agar supaya teori tersebut bisa menjadi patokan atau referensi bahwa teori tersebut berhasil. Nah, ini salah satu contohnya kemarin ketika satu tersier saya buahkan beberapa kali dan sampai sekarang pun menghasilkan bunga seperti ini. Ini juga sudah saya bagikan pada video-video sebelumnya, tapi ini saya ingin memperlihatkan bahwa teori kemarin menghasilkan hasil seperti ini. Nah, ini hasilnya, ini bunga. Setiap ada bunga pasti ada sulur seperti ini. Alangkah baiknya kita buang sulur yang tidak ada bunganya seperti ini, agar supaya pertumbuhan lebih fokus ke sulur yang produktif. Dan jika selanjutnya ada sulur-sulur seperti ini harus kita buangin agar supaya nutrisi tidak terbuang sia-sia. Karena sulur seperti ini nih juga makan nutrisi terlalu banyak. Nah, ini juga hasil kemarin yang saya buat video berbuah tiada henti, pembuahan terus menerus, dan ini akhirnya setelah pemangkasan sudah pada pecah dan membawa bunga. Dua mata tunas pecah dan membawa bunga semua seperti ini. Alhamdulillah, teori saya sampaikan dan hasilnya pun saya sampaikan tanpa editan apapun. Nah, dengan teori yang saya sampaikan kemarin dan ini hasilnya, semua itu diawali dari proses awal, yaitu cara kita meracik media tanam dan dilanjutkan dengan cara kita pemupukan dengan tertib dan hasilnya seperti ini. Nah, ini semua membawa bunga seperti ini. Nah, nanti juga akan saya bagikan serta perlihatkan yang tanaman kemarin pas pembentukan tersier meratakan dan akhirnya pun juga membawa bunga. Nah, ini hasil-hasil buah yang kemarin juga saya bagikan. Setelah mereka berbuah, saya buahkan seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ini hasil-hasil waktu saya melakukan pemangkasan pada tersier yang saya bentuk. Ini baru 2 bulan. Saya ratakan tersiernya dan alhasil membawa bunga semua seperti ini. Nah, jika teman-teman melihat video sebelumnya pasti tahu saya pangkas, saya sisakan dan saya ambil lurusnya, tidak saya hitung berapa mata tunas, tapi saya ambil rapinya. Nah, ini hasilnya. Semua membawa bunga. Berarti teori yang saya bagikan kemarin tidak asal saja. Dan teori tersebut dijawab dengan hasil yang saat ini saya perlihatkan. Ini tadinya tanaman Isabella anggur lokal yang asam sekali rasanya. Saya pangkas dan saya sambung dengan 3 jenis, tapi saya aktifkan 2 jenis karena saya ingin lebih maksimal. Ini jenis ara yang saya sambung dan untuk pembentukan sekunder belum selesai. Nah, selanjutnya saya ingin membahas pada pokok materi yaitu pembuatan POC, yaitu pupuk organik yang berasal dari limbah dapur. Nah, teman-teman kalau mempunyai limbah dapur janganlah dibuang, lebih baik kita gunakan untuk membuat POC. Nah, aturan pakainya seperti ini. 1:10. Nah, seperti ini. Ini air 2 liter, maka saya kasih
POC 200 ml. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Ini saya berikan pada tanaman anggur yang saya persiapkan untuk naungan tanaman stroberi saya pada nantinya. Nah, karena ini masih menggunakan paranet, nanti kalau sudah tanaman anggur ini sudah tumbuh besar, maka secara otomatis paranet saya ambil. Ini untuk naungan tanaman stroberi. Untuk memperbaiki media tanam, kita tidak harus menggunakan pupuk kimia terus-menerus. Nah, ini ukuran 200 ml. Dan ini karena ada di pot seperti ini, hanya saya kasih 400 ml. Nah, ini saya berikan yaitu tenggang waktu seminggu sekali. Nah, ini untuk memperbaiki media tanam agar supaya media tanam lebih bagus dan berkembang dengan baik. Hasilnya seperti ini. Ini tanaman belum lama saya pindah, jadi pertumbuhannya belum maksimal, masih mengandalkan adaptasi pada media tanam yang baru. Karena media tanamnya baru, maka tanaman tersebut agak lumayan lama sedikit. Tetapi setelah 1 minggu penanaman, hasilnya dia sudah mulai bagus. Persyaratannya adalah ketika kita membuat media tanam, jangan langsung ditanami. Pupuk ini juga saya gunakan untuk aplikasikan pada tanaman stroberi, yaitu secukupnya karena ini organik. Tujuan saya untuk memperbaiki media tanam yang ada. Kenapa kalau teman-teman bertanya pakai organik atau non organik? Kalau saya jawab dua-duanya saya gunakan. Karena pupuk organik itu bagus juga untuk memperbaiki media tanam. Sedangkan penggunaan pupuk kimia juga saya gunakan karena untuk akurat pemberian kebutuhan nutrisi yang tepat. Kenapa saya bilang pupuk kimia itu lebih akurat? Karena kandungan nutrisinya itu sudah disetel dengan sistem tepat. Beda kalau organik. Organik seperti ini, untuk kandungan nutrisinya masih liar. Memang ada unsur NPK-nya kalau kita racik dengan benar, tapi untuk memastikan berapa kandungan K yang jelas dan berapa kandungan P yang jelas, berapa kandungan N yang jelas, itu kita perlu penelitian lebih lanjut. Dan hasilnya kalau kita buat pun selalu berbeda-beda. Maka dari itu, agar tanaman tetap bagus, tumbuh subur, dan ini sudah pada berbunga, tetap saya gunakan campuran pupuk kimia untuk mendongkrak pembuahan dan menjaga kualitas buah. Pupuk organik saya gunakan untuk memperbaiki media, sedangkan pupuk kimia untuk mendongkrak pertumbuhan buah dan kualitas buah selanjutnya. Yang penting penggunaannya dengan dosis yang tepat. Nah, berikut cara saya membuat pupuk NPK organik. Ini saya gunakan ampas kopi. Bagi teman-teman yang penghobi kopi, ingat, kopi ini sangat bagus. Berapa unsur yang terdapat pada kopi? Kopi adalah unsur yang paling tinggi itu nitrogen. Bagus untuk media tanam dan juga bagus untuk perkembangan tanaman. Dan ini saya gunakan kulit pisang. Nah, kulit pisang mengandung unsur P, juga bagus untuk pembuahan. Dan ini saya gunakan kulit telur, cangkang telur yang sudah saya hancurkan atau yang masih seperti ini, nanti kita blender hancur bersama kulit pisangnya. Kulit telur manfaatnya adalah unsur K. Jadi kita ambil N-nya dari kopi, P-nya dari kulit pisang, K-nya dari cangkang telur. Berapa lama kita melakukan fermentasi? Fermentasi dilakukan yaitu paling cepat 15 hari. Semakin lama semakin bagus kualitasnya. Nah,
seperti ini. Sebelum kita blender, untuk kulit pisang kita potong-potong agar supaya memudahkan mesin blender supaya lebih ringan dan tidak berat. Setelah terpotong-potong seperti ini, nanti kita masukkan dan campurkan dengan cangkang telur yang kita siapkan dan kita kumpulkan dari sampah limbah dapur, karena ini sangat bagus sekali untuk memperbaiki media tanam. Satu persatu bahan tersebut kita masukin pada alat blender kita. Ini pisang, kulit pisangnya, lalu saya kasih ampas kopi yang saya campur air agar supaya untuk melembutkan perputaran mesin blender kita agar supaya tidak bermasalah. Lakukan secara bertahap sampai bahan tersebut benar-benar secara bertahap dan nantinya bisa dihasilkan dengan hasil. Sudah saya bagikan bagaimana cara membuat NPK organik dengan komposisi untuk sistem pembuahan. Ini sangat bagus di masa-masa pembuahan dan hasilnya juga sangat bagus sekali. Walaupun repot tetapi juga hasilnya bagus. Dan apalagi sekarang pupuk-pupuk kimia itu harganya naik melambung tinggi. Untuk campuran agar supaya tanaman kita tetap bagus dengan menekan pengeluaran kantong kita, sehingga pemakaian pupuk kimia yang tadinya beli 1 kilo berkurang menjadi hanya setengah kilo. Nah, ini hasilnya yang sudah di blender, jadinya seperti ini, halus, sehingga nantinya bisa maksimal dalam sistem fermentasi. Ketika teman-teman bertanya berapa banyak yang dibutuhkan, ini saya gunakan cangkang telur itu 1 kilo, dan untuk kulit pisangnya saya gunakan 1 kilo juga. Kalau untuk kopinya 2 kilo. Ini kalau kita di warung-warung kopi, ampasnya cepat sekali. Kita kumpulin seperti ini. Kita larutkan semua seperti ini ke dalam ember yang ukuran cat 25 kilo. Dan saya kasih air 10 liter. Setelah bahan-bahan ini terblender semua, nantinya kita simpan selama paling cepat 15 hari. Semakin lama semakin bagus untuk pupuk VOC-nya. Maka dari itu, gunakanlah limbah dapur sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk kita, sehingga kita mengurangi sampah. Dan lalu kita tutup seperti ini. Jika dalam penutupan kita harus lakukan yaitu pembukaan sehari sekali agar supaya mengurangi terjadinya penguapan. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman petani hidroponik comal dimanapun Anda berada. Semoga tanamannya subur-subur, banyak rezeki, dan juga
senantiasa mendapatkan kebahagiaan serta keinginannya tercapai. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.